Satria Jala Katulistiwa, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadir kembali dengan saya Serda Indah di Jala Katulistiwa. News of the Week periode 25 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan beragam-ragam berita yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Personel Satrol Kodaral 12 turut berpartisipasi dalam kegiatan Pangling atau perbanyak aksi ngebersih lingkungan yang digelar di wilayah Parit, Kelurahan Pal 4, Kecamatan Pontianak Barat pada Minggu 26 Oktober 2025. Aksi bersih-bersih ini meliputi pembersihan area parit dan pemukiman warga, pengangkatan sampah serta penataan lingkungan yang terdampak limbah rumah tangga. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari pola hidup sehat dan budaya gotong royong. Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa melaksanakan kunjungan ke kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Pontianak pada Senin 27 Oktober 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala KSOP Pontianak, Dian Wahdiana. Kedua pihak membahas sejumlah hal strategis, mulai dari keselamatan pelayaran, keamanan laut, hingga peningkatan koordinasi pengawasan aktivitas maritim di wilayah kerja Pelabuhan Pontianak. Komandan Kodaral 12 menghadiri upacara peringatan ke-97 Sumpah Pemuda tahun 2025 yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa 28 Oktober 2025 dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Kehadiran Kodaral 12 mencerminkan dukungan TNI Angkatan Laut dalam membina generasi muda, memperkuat karakter kebangsaan dan membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Kodaral 12 melaksanakan upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 di lapangan apel Mako Kodaral 12, Desa Wajo Hilir, Kabupaten Mempawah pada Selasa 28 Oktober 2025 dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kakwil Kodaral 12, Kolonel Laut Suplai Bernardinus Jules Verne, disampaikan bahwa tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan yang adaptif, kreatif, dan berintegritas. Komandan Kodaral 12 melaksanakan peninjauan sarana dan prasarana Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Rahadi Usman di Pontianak Utara pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kodaral 12 untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas dukungan kesehatan operasional di wilayah Kalimantan Barat. Kodaral 12 melalui dan Posal Delta Pawan Letu Laut Teguh Santoso menghadiri Festival Literasi Kabupaten Ketapang tahun 2025 yang digelar di Gedung Pancasila Delta Pawan pada Selasa 28 Oktober 2025. Partisipasi Kodaral 12 mencerminkan dukungan TNI Angkatan Laut dalam membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah pesisir dan maritim. Kodaral 12 turut menghadiri Festival Budaya Mande Bedil Keraja dan Perang Ketupat tahun 2025 yang digelar di Keraton Pakunegara Tayan, Kabupaten Sanggau pada Rabu 29 Oktober 2025. Kehadiran Kodaral 12 yang diwakili para pejabat utama menjadi bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap pelestarian adat, kearifan lokal, dan kemitraan budaya di wilayah perbatasan perairan. Kodaral 12 melaksanakan panen ketahanan pangan secara serentak bersama jajaran Lanal Ketapang dan Lanal Kumai Rabu 29 Oktober 2025 yang terpusat di Dusun Parit Latong, Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, dipimpin dan Kodaral 12
Laksamana Muda TNI Sawa. Kegiatan ini mencakup panen komoditas pertanian serta penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Lanal Ketapang dan Lanal Kumai juga melaksanakan panen ikan dan kolaborasi bersama masyarakat binaan, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya upaya teknis, tetapi gerakan kebangsaan untuk memperkuat kesejahteraan dan daya tahan nasional. Personil Divisi Jaga Makosatro dan Pomal Kodaral 12 sigap membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di Perumahan Jeruju Permai 1 Gang Teratai, Kecamatan Pontianak Barat pada Rabu 29 Oktober 2025. Personil Kodaral 12 langsung bergerak cepat ke lokasi, bergabung dengan warga dan petugas damkar untuk memadamkan api. Berkat kesigapan semua pihak, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa korban jiwa. Primkopal Kodaral 12 menggelar rapat anggota luar biasa di Gedung Malayati Satrol Kodaral 12, Pontianak, Kamis 30 Oktober 2025. Kegiatan dibuka oleh Wakil Komandan Kodaral 12 Laksamana Pertama TNI Irwan SP Siagian dan dihadiri para pejabat utama serta perwakilan anggota. Rapat ini menjadi momentum penting untuk evaluasi, pembenahan, dan penetapan langkah strategis demi kemajuan koperasi serta peningkatan kesejahteraan anggota. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kumai bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah KKM kapal berkat lautan yang ditemukan meninggal dunia saat kapal berlayar dari Gresik menuju Kumai, Selasa 28 Oktober 2025. Evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi antara Pos Binpot Markumai, Basarnas, KSOP, Polair dan KP3. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Imanuddin, Pangkalan Bun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Kodaral 12 Laksamana Muda TNI Sawa menghadiri serah terima jabatan Kepala Staf Koarmada RI, Pangko Armada 1 dan Pangko Armada 3 yang dipimpin Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata di Gedung OB Syaf, Jakarta pada Jumat 31 Oktober 2025. Pangko Armada RI menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta harapan agar pejabat baru dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan semangat profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa. Sekian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama kru Dispen Kodaral 12 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kesatria Jala Katulistiwa, Jala Seva, Jaya Mahe.